Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, kisah Nabi Musa menampar malaikat maut hingga matanya copot. Bagian dari konsekuensi iman kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah membenarkan berita apapun yang beliau sampaikan. Karena beliau utusan Allah yang dijamin oleh Allah, beliau tidak akan berbicara kecuali atas panduan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak lain semua itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Terkait kejadian Musa alaihissalam memukul malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihissalam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat ini kembali menemui Robnya. Beliau mengadu, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian. Kemudian Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambah sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung 1 tahun. Musa bertanya, wahai Robku, lalu setelah itu apa yang terjadi? Allah menjawab, setelah itu mati. Musa berkata, kalau begitu sekarang saja. Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini valid dari Nabi SAW. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakinkan kebenarannya. Sebelum kematian, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut di dekat tanah suci atau Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang Nabi kepada tanah suci. Bahkan dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi Nabi alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Akibatnya Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam, dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai berada di sana, beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat. Tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya.